Efesus pasal 2 ayat yang ke-10, setelah itu kita masuk dalam doa ya. Pasal 2 ayat 8 sampai 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Itu bukan hasil usahamu, bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, mari kita masuk dalam doa. Kami bersyukur karena keselamatan karya bukan dari kami manusia. Karena kalau karya manusia, kami pasti akan terjebak di dalam ketidakmampuan dan juga sasaran kami tidak akan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, Tuhan yang kehendaki. Jadi apa yang kami lakukan jauh daripada apa yang Tuhan inginkan. Standar dan kriteria dari Tuhan adalah standar yang sempurna. Kesalahan sedikit pun tidak pernah akan Tuhan terima. Bahkan kami percaya bahwa persembahan yang dilambangkan dengan binatang yang tidak bercacah-belah itu melambangkan akan satu tuntutan Tuhan, bahwa hidup kami tidak boleh ada satu, bahkan sebutir pasir pun, seringan apapun, atau setetes air di antara semua air yang ada bahkan di lautan, kami tidak diperkenankan ada satu noda kecil kegelapan yang ada dalam hidup kami. Karena Engkau adalah sempurna. Tuhan, kami tahu bahwa keselamatan sungguh-sungguh bukan hasil kami, dan kami sadar betul bahwa keselamatan adalah anugerah Allah di dalam kuasa, karya, pengorbanan, dan penderitaan Tuhan kami Yesus Kristus. Allah yang menjadi manusia yang bernama Yesus, yang kami percaya adalah Mesias, Kristus itu sendiri. Bawalah hati kami supaya kami sungguh-sungguh menerima jalan keselamatan, dan kami sadar bahwa kami tidak mungkin melakukan itu. Dengan karya Roh Kudus yang kami akan dengarkan, kami akan pelajari, dan di dalam Kristus saja dan tidak ada yang lain. Satu-satunya yang melahirkan kami, menciptakan kami baru adalah Kristus, dan dengan kuasa Roh-Nya yang membuat dunia dan segala isinya, dan bahkan yang melindungi, menaungi Kristus di dalam kandungan, dan dia adalah Roh Allah sendiri. Dan kami akan belajar hari ini tentang Roh Kudus dan pekerjaan dalam keselamatan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hati kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Ya, hari ini kita akan membaca lagi, sama ya, Efesus pasal 2. Nah, sekarang Filipi pasal kedua. Ya, selain Efesus itu Filipi. Pasalnya sama, dan ayatnya juga mirip-mirip ya. Mulai dari ayat yang ke-10, tetapi sampai ayat yang ke-13. Saya bacakan ayat 12 saja. Filipi pasal 2 ayat 12. Judulnya adalah, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Jadi diminta untuk mengerjakan keselamatan. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ya, saya ulangi ya. Jadi dikatakan di sini keselamatan itulah anugerah Tuhan. Dan bagaimana kita harus mengerjakannya? Kita diminta mengerjakan dengan hati yang takut dan gentar. Jadi saya ulangi ayat 12, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat 13. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Pekerjaan keselamatan adalah bukan pekerjaan kita, bukan perbuatan baik kita, bukan kemauan kita, bukan hasil usaha kita atau jasa-jasa kita. Karena kita berpuasa, karena kita berderma, kita memberikan uang pada orang miskin, dan itu bisa membeli atau menimbang keselamatan kita.
Jadi kalau perbuatan kita baik, timbang kita banyak, maka kita masuk surga. Jadi kalau saya penjahat, membunuh orang, merampok, terus dan lain-lain, maka saya tidak mungkin masuk surga. Apakah betul seperti ini? Jawabannya adalah tidak. Ya. Keselamatan tidak ditentukan karena berapa besar dan berapa jasa kita. Perbuatan kita, baik positif maupun negatif, itu tidak memiliki dampak di dalam keselamatan. Ya. Kenapa? Karena Kristuslah yang menyelamatkan kita. Ya, hasil karya, usaha, jasa, perbuatan, dan penderitaan, pengorbanan dari Kristus yang mati di kayu salib. Nah, ini penting sekali. Nah, perhatikan ayat 13. Filipi pasal 2 ayat 13. Ayat 12 dikatakan kamu harus kerjakan. Betul, saya kerjakan. Saya kerjakan keselamatanmu ya. Kan itu juga prinsipnya presiden kita, Pak Jokowi. Kerja gitu. Tetapi kita harus tahu bagaimana dan dari mana saya bisa kerja. Kekuatan siapa yang bisa membuat saya bekerja dan mengikuti kehendak Tuhan. Dan tidak ada jalan lain kecuali siapa? Nah, ini rahasianya. Ini jawabannya, ayat 13. Saya bacakan ya. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi siapa yang mengerjakan? Karena Allah sendiri, Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Jadi menggerakkan hatimu, memberikan kuasanya, memberikan berkatnya, dan kita didorong untuk apa? Melakukan dan menyatakan iman kita kepada dunia ini. Mengasihi musuh kita, mengampuninya, dengan kesabaran hati kita, dan kita tahu bagaimana kita bisa menerima orang-orang yang memusuh kita, gitu kan. Nah, ini adalah karya apa? Karya Allah yang ada dalam hidup kita. Kalau daging kita pingin bales. Kalau kemauan kita pingin gepuk kembali. Tampar pipi kiri, balas pipi kiri juga kan. Supaya seimbang, adil kan. Kalau perlu, tampar aja yang keras gitu. Nah, Tuhan mengatakan kebalikan, jika kamu ditampar pipi kirimu, berilah pipi kananmu. Dan tampar pipi kanan, bukan pipi kirimu. Jadi artinya apa? Kita tidak membalas dan kita harus mengalahkan itu dengan kasih Allah. Jadi dosa itu hanya kalah karena kasih Allah. Tanpa kasih Allah, dosa nggak bisa kalah. Jadi dosa itu menutupi, kasih itu menutupi dosa. Dan dosa itu kalau sudah matang, itu maut yang kita terima, kebinasaan. Saya ulangi ya, 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi kerelaan siapa? Kerelaan Allah. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ya, cahaya kita, cahaya kemuliaan surgawi. Karena ada Kristus dalam diri kita, ada kasihnya, ada kesabarannya, ada kuasa damai sejahtera, ada kesetiaan Allah, ada pengampunannya, ada kesabaran Allah, dan ada kemurahan hatinya, ada belas kasihan Allah, dan semua yang ada dalam seluruh janji-janji Allah itu memancar keluar. Sehingga orang itu yang tidak pernah ditemui dalam dunia ini, itu bisa hanya dilihat di dalam kehidupan orang Kristen yang diberikan cahaya kemuliaan Kristus. Ya, di sini. Jadi ini penting sekali. Oke, sekarang saya akan masuk di dalam ini ya. Saya akan masuk di dalam ini. Nah, oke, kita lihat ini ya. Bagaimana manusia bisa selamat? Jawabannya adalah hanya Allah yang bisa menyelamatkan manusia. Jadi yang pertama itu ya. Jadi Allah sendirilah yang sudah merancang, menetapkan kehendaknya yang kekal. Jadi kalau manusia jatuh dalam dosa, maka Tuhan sudah menyediakan, sudah preparing, menyiapkan langkahnya apa. Kalau manusia jatuh dalam dosa, bagaimana manusia itu bisa ditolong? Nah, Tuhan sudah menyiapkan ini. Manusia tidak tahu. Jadi waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia tidak tahu. Dia hanya menerima kalau saya makan buah itu dan saya melanggar hukum Tuhan, perintah Tuhan, kehendak Tuhan, maka saya jatuh dalam dosa dan saya pasti mati, saya binasa. Itu adalah ketentuan Tuhan. Dan bagaimana itu bisa ditolong? Maka Tuhan sendirilah yang sudah merancang,
menetapkan dan mengatur semuanya itu. Yaitu Tuhan akan menolong dengan satu jalan satu-satunya melalui Kristus Yesus yang akan mati bagi dosa-dosa kita dan akan menderita dan menerima seluruh dosa kita, kebencian kita, kejahatan kita, itu dilemparkan dan ditimpahkan kepada Tuhan Yesus dan dia terima kemudian dia jalani semua sampai dia disalibkan berada di Bukit Golgota dan dia terima itu. Itu adalah karya Kristus, jadi bukan karya kita. Jadi semakin kita beragama, kita semakin menunjukkan bahwa saya mampu untuk menyelamatkan diri. Nah, iman Kristen tidak. Iman Kristen menyatakan bahwa saya tidak akan mampu menyelamatkan diri. Dan itu dilakukan oleh ritual-ritual agama, memberikan persembahan-persembahan dan mewakilkan seluruh hidup manusia kepada satu ekor binatang, yaitu anak domba ya. Maka Yesus disebut sebagai anak domba Allah. Nah, anak domba itu mewakili mereka dan menunjukkan kepada kehidupan yang akan menjadi pengganti yang dikorbankan supaya apa? Kita ini tidak ditimpa murka dan murka itu ditimpa dan dibunuhlah binatang itu, dipenggallah kepalanya supaya mati binasa. Melambangkan dosa kita itu kita sendiri mati dibinasakan di sana. Kalau kita tidak ditebus oleh Sang Juru Selamat. Nah ini ya, ini penting sekali. Ya. Jadi keselamatan itu tidak dipengaruhi oleh unsur manusia apapun, kelakuan, perasaan dan semuanya. Itu nggak ada unsurnya, semua berasal dari Tuhan. Jadi keselamatan itu sebelum manusia ada, sebelum dunia diciptakan, Tuhan sudah memilih kita sejak di dalam kekekalan. Jadi belum ada kita itu loh, kita sudah ditetapkan, semua orang sudah ditetapkan Tuhan. Kenapa kok bisa? Nah itu Tuhan. Manusia nggak bisa, kita berpikir terbatas. Masa lalu kita terbatas, masa depan apalagi kita nggak tahu. Nanti terjadi 1 jam lagi apa, kita nggak tahu. Ya. Hari ini kita senang-senang, besok, nggak sampai besok. 5 menit lagi, loh meninggal. Kita kaget sekali. Loh barusan tadi ketemu saya meninggal. Iya. Kenapa? Ada karena kecelakaan, karena penyakit, karena kena jantung, karena macam-macam. Dan itu kita nggak bisa prediksi masa depan, nggak bisa. Masa lalu kita hanya mengingat saja. Sekarang bagaimana kita bisa tahu itu semua? Nah, kita sebagai manusia tidak mungkin kecuali kita hanya mengandalkan Tuhan. Kita hanya memiliki kekuatan berasal dari Tuhan. Jadi keselamatan itu tidak dipengaruhi oleh manusia dan bukan berasal dari manusia. Ini yang kita harus ingat. Jadi semua adalah anugerah Allah. Ya. Saya baca lagi ya Efesus pasal 2 ayat 8 supaya kita mengerti betul-betul kenapa diulangi ini. Sebab karena kasih karunia atau oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Jelas Alkitab ngomong gini. Efesus pasal 2 ayat 8. Tetapi pemberian Allah, anugerah Allah. 9 ayat 9 ya, Efesus pasal 2 ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dan itu jelas sekali tulisan Alkitab. Jadi dan disampaikan dan ditunjukkan dengan apa? Dengan binatang yang dipersembahkan oleh orang-orang Israel itu dan di dalam orang-orang Yahudi dan hukum Taurat dan seluruh ketentuannya dan juga di dalam ritual ibadahnya yang diatur oleh Tuhan sendiri dan harus ada anak domba Allah yang tidak bercacat dan anak domba itu harus yang sulung dan bukan anak kedua ketiga, enggak, yang sulung, anak yang pertama. Dan bukan hanya sulung, Tuhan Yesus adalah anak pertama dan tidak ada anak yang lain. Anak tunggal, sulung dan tunggal yang dipilih itu. Ya. Nah, kemudian dipersembahkan. Dan dialah yang akan menyelamatkan kita. Jadi bukan binatang itu, tetapi yang ditunjuk dengan upacara itu. Menunjuk pada siapa? Menunjuk pada Kristus. Ya. Oke. Kenapa Allah bisa merancang ini semua? Karena Allah adalah Allah yang maha tahu dan maha mengerti, maha hadir dan maha kuasa. Dan Allah adalah Allah yang bisa menetapkan jauh sebelum kita ada, bumi ada dan segala sesuatu ada. Dia sudah menetapkan di mana hadirat Allah yang kudus. Jadi sebelum segala sesuatu ada itu, yang ada adalah kekudusan Tuhan. Jadi dunia belum ada, semesta alam belum ada. Itu yang ada adalah kekudusan Tuhan. Di seluruh kenyataan hidup yang ada. Kalau mata kita ini terbatas kan yang fisik. Nah, yang dunia yang tidak terlihat itu.
di luar daripada dunia kita, itu ada dunia yang di mana Allah hadir. Nah, Allah di dalam dunia yang tak terbatas yang kekal itu menciptakan dunia yang juga kita lihat kayaknya nggak ada batasnya, semesta alam. Padahal ada batasnya. Semua ciptaan ada batasnya. Dan begitu besar tak terhitung dan tidak bisa dicari ujungnya kemana dunia ini. Ya, semesta alam ini. Nah, itu adalah Allah. Jadi Allah itu, mengapa Allah bisa menetapkan dan mengapa Allah sudah bisa tahu sebelum manusia jatuh dalam dosa, dia sudah merancang jalan penebusan, jalan keselamatan. Karena Allah adalah maha tahu, maha hadir, maha berhikmat, maha mengerti, maha mempersiapkan semua, dan dia adalah Allah. Karena Allah yang berpikir dan merancang itu semua, mampukah kita berpikir? Kita nggak mampu. Maka waktu kita diberitahu oleh Tuhan, keselamatan adalah anugerah dan berasal ditetapkan oleh Tuhan, kita bersyukur sekali. Kenapa? Karena nggak ada yang bisa nolong kita. Tiap hari kita itu punya hati cenderung untuk berdosa. Keinginan kita cenderung berdosa. Kita ingin sekali menikmati apa yang ada. Dan kita ingin sekali untuk mencari yang bisa memuaskan hati kita. Bahkan orang-orang sudah mencapai kepuasan-kepuasan itu, akhirnya apa yang mereka cari? Hidupnya kosong. Sampai orang bertanya kepada orang-orang sangat kaya, Bill Gates dan semuanya itu ya, kamu punya uang ribuan triliun gitu ya, atau sampai banyak sekali aset itu di mana-mana. Dan bukan hanya perusahaan dia, itu perusahaan juga atas namanya perusahaan, bukan nama dia ya, pribadi dia itu udah kaya raya. Nah, perusahaan bersama dengan itu banyak juga. Nah, sekarang kita lihat orang-orang yang sukses ini, waktu ditanya tentang kekayaan, jadi sebelum dia mencapai uang 1 miliar, saya bisa mencapai uang 1 miliar. Wah, saya pingin angan-angan, pingin beli ini gitu kan. Mobilnya ganti yang bagusin. Oh, punya uang 10 miliar. Wah, ini lebih lagi. Terus 100 miliar, 1 triliun gitu kan. Ini kan kita juga ada yang menyumbang 2 triliun ya. Tetapi akhirnya duitnya nggak ada. Nah, wah, ada lagi nyumbang 100 triliun. Wah, berhutang Indonesia 1.700 triliun. Dunia mempersiapkan untuk masa yang begitu bahaya ini, climate change ya, perubahan cuaca ini bahaya sekali. Maka diperkirakan bahwa negara-negara harus dipersiapkan, dan PBB mempersiapkan lebih daripada kira-kira dananya 5.000 triliun untuk kalau ada macam-macam dan bangsa-bangsa itu dalam ancaman berat. Nah, PBB itu akan menerima sumbangan-sumbangan, itu akan menyumbangkan semuanya itu untuk mengendalikan bahaya ini. Dan ribuan triliun terus-menerus gak habis-habis. Ya. Dan disitulah manusia itu sangat terbatas. Berapapun banyaknya, tetap ada bencana, tetap ada. Dan kita nggak bisa apa-apa. Begitu ada tsunami, ya udah mati banyak. Begitu ada COVID, Indonesia udah matinya sudah berapa? Seluruh dunia udah berjuta-juta yang mati karena COVID. Dan tidak pernah dalam sejarah peperangan di seluruh muka bumi ini ada yang mati dalam waktu yang cuma setahun ini, itu matinya terus, tambah terus. Dan berjuta-juta orang, bukan cuma 1-2 ribu orang, ini jutaan orang mati. Dan setiap hari Indonesia 1.500 yang mati, itu hanya Indonesia, belum negara-negara lain ya. Dan inilah kuasa Allah ya. Nah, saya akan bacakan. Pak, Bapak memberitahu bahwa ketetapan itu sudah ditetapkan sejak kekal, itu di mana ayatnya? Nah, kita baca Efesus ya. Di PowerPoint ini sudah ada. Kita baca Efesus ya. Efesus pasal 1 ayat 3. Kita lihat. Perhatikan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam Yesus ya, yang dalam Kristus Yesus, perhatikan, telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jelas ya. Jadi sudah ditetapkan ini Kristus Yesus. 4, sebab di dalam Dia, sebab di dalam Kristus, Tuhan Yesus Kristus yang menjadi manusia itu, dikatakan Allah telah memilih. Perhatikan. Allah telah memilih kita, orang percaya, bukan yang tidak percaya. Hanya orang yang percaya Yesus. Kalau tidak percaya, kamu binasa semua. Dan ini jalan satu-satunya. Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ini kata-katanya jelas ya. Perhatikan. Allah telah memilih kita sebelum dunia ada. Manusia dengan dunia dulu mana? Dulu dunia. Jadi dunia diciptakan hari keberapa? Kita nggak ada hari. Hari ke-0, nggak tahu kita.
dunia ini sudah ada. Dan kemudian roh Allah menaungi. Masih ingat kan kita kan dalam kitab Kejadian? Dan bagaimana roh Allah menangi kegelapan yang kacau balau. Dunia ini kacau balau. Dan kemudian diciptakan hari pertama, hari kedua, ketiga, sampai hari ketujuh Tuhan istirahat. Dunia itu sudah ada. Bahkan ini dikatakan sebelum dunia ada. Sebelumnya. Itu artinya kekekalan. Ya, tidak ada batas waktunya. Allah itu kekal. Tidak berawal dan tidak berakhir dalam hidupnya. Tidak seperti kita ada ulang tahunnya. Ada hari lahir, ada hari kematian. Tuhan tidak memiliki hari awal dan hari akhir, nggak ada. Tuhan itu kekal selama-lamanya. Jadi waktu dia merancang, ya merancangnya dalam kekekalan, bukan dalam hari kita. Kalau merancang dalam waktu kita, ya Tuhan terbatas dalam waktu. Nggak ada waktu, nggak ada dunia. Bahkan jam pun belum ada, hari-hari belum ada. Tuhan sudah menetapkan dalam kekekalan. Nah, ini kita pegang. Kenapa? Karena Allah yang merancang, menetapkan, dan mempersiapkan semuanya jalan keselamatan untuk manusia. Jadi manusia mau jatuh dalam dosa, Allah sudah memberitahukan, sudah merancang. Dan ini indah sekali, ya, ketetapan Allah ini. Dan kita harus terima ini. Kenapa? Karena ini adalah firman Tuhan. Dan ini diceritakan langsung dalam firman Tuhan. Ya. Nah, kita bersyukur di hadapan Tuhan karena kita tidak perlu lagi menyelamatkan diri kita. Kita tidak perlu lagi untuk beribadah mencari keselamatan. Dan kemudian kita, cari gimana supaya saya selamat. Enggak. Kita hanya percaya kepada Kristus yang mati bagi dosa saya. Dan bagaimana saya sudah bangkrut dalam dosa saya. Dan saya sudah mati dalam rohani saya. Dan saya tidak bisa menginginkan. Kok bisa tahu saya mati rohani? Karena jiwa saya ini diikat dengan belenggu dosa. Kita manusia itu serakah sekali. Kita manusia itu tidak puas. Kita selalu ingin yang lebih daripada itu. Dan kita ingin menonjol lebih daripada orang lain. Kita lebih unggul dari orang lain. Kita mau lebih kaya dari orang lain. Kita mau lebih terhormat dari orang lain. Kita nggak mau direndahkan orang. Dan itu ada dalam jiwa kita. Ya, itu ada dalam jiwa kita. Jiwa yang sudah jatuh dan rusak dalam dosa. Dan karakter kita sebagai manusia juga sudah ambruk semuanya. Dan kita harus dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali dengan manusia baru. Ya. Oke. Jadi keselamatan itu dikatakan bahwa di dalam Kristus kamu harus percaya, namanya beriman, sola fide. Ya, Kristus dengan anugerahnya membawa kita memiliki iman. Jadi Kristus atau Christos gratia fidei, dan membawa kita untuk apa? Soli Deo gloria, memuliakan Allah karena seluruh karya Allah di dalam Kristus. Dan itu jelas sekali, ya. Nah, ayat-ayatnya ada di sini dan kita baca di dalam Yohanes 20 ya. Yohanes 20 ayat 30 dan 31. Nah, perhatikan. Jadi berita Injil, tulisan-tulisan kitab Injil dan juga seluruh kitab suci yang ada dari Kejadian sampai kitab Wahyu itu jelas sekali memberitakan tentang satu manusia, satu-satunya manusia yang tidak ada nama lain yang lebih indah dari dia dan lebih tinggi, lebih agung daripada nama Yesus Kristus. Dan ini dicatat dalam kitab Injil, ya. Di Kisah Para Rasul 4 ayat 12 ada. Perhatikan, Yohanes 20 ayat 30. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias. Jadi tujuan daripada Injil itu apa? Supaya orang percaya datang pada Yesus dan menerima Yesus, dan dikatakan di sini Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu sola fide atau melalui sola gratia itu, imanmu dikatakan oleh karena imanmu, supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup yang kekal dalam namanya. Jadi hidup kekal ini adalah hidup yang tidak dibatasi dengan kematian. Kematian fisik, kematian dosa kita, dan kita tidak mengalami kematian ini. Kita mengalami satu kehidupan yang baru. Jadi nanti kalau kita mati itu kita tidak berhenti di sana. Kita akan dibawa kepada hadirat Allah dan kita menunggu hari penghakiman dan kita akan masuk dalam kerajaan surga yang kekal yang sempurna itu. Dan kita bersama-sama semua orang percaya, itu yang percaya hanya Yesus satu-satunya nama yang menyelamatkan, yang memberikan kita anugerahnya, memeteraikan darahnya menjadi bagian hidup kita dan ditetapkan dalam hidup kita, dan kita memiliki iman dan kita percaya, maka disitulah kamu langsung dimeteraikan oleh Roh Kudus.
Kamu dimeteraikan oleh darah Yesus. Kenapa? Kamu percaya. Dan kamu miliknya Yesus sekarang. Kamu sudah dimeteraikan oleh darahnya. Kamu miliknya. Nyawamu nyawa Tuhan. Nyawa Tuhan beda nyawamu. Jadi hidupku hidup Tuhan. Hidup Tuhan hidupku. Jadi apa yang saya ingini itu adalah apa yang Tuhan inginkan. Dia adalah Raja saya. Dia adalah Allah saya. Dia adalah Tuhan saya. Dia Tuhan saya. Selain Tuhan, dia juga Tuhan saya. Dari saya harus mendengarkan apa yang menjadi keinginan dia. Saya harus menyenangkan mengasihi Tuhan. Maka waktu saya tahu bahwa kenapa saya mengasihi Tuhan, karena Tuhan sudah mengasihi saya dulu. Tuhan menyelamatkan saya. Tuhan memindahkan saya dari alam kerajaan kegelapan yang binasa itu dipindahkan dalam kerajaan terang yang memiliki hidup penuh dengan kasih dan kemuliaan dan hidup yang kekal. Nah, itu artinya. Ya. Jadi kita harus memiliki apa? Iman yang percaya pada Yesus. Dan waktu kita percaya pada Yesus dan kita beriman kepada dia, apa yang terjadi? Lahir baru. Dari mana saya bisa percaya? Roh Allah yang memberikan itu. Kok bisa saya tahu itu roh Allah? Karena ada firman Tuhan yang seperti hari ini diberitakan dan kita mendengar, kita percaya. Oh ya betul. Maka begitu kamu percaya, kamu dimeteraikan oleh darahnya dengan kuasa Roh Kudus dan dimeteraikan dalam nama Yesus. Darah Yesus dimeteraikan dalam dirimu dan kamu miliknya Allah sekarang. Hidupmu bukan hidupmu lagi. Hidupku bukan hidupku lagi, tapi Kristus hidup dalam diri saya. Dan itu dimeteraikan dengan darah kuasa kemenangan Kristus. Dan setelah saya dimeteraikan dalam dosa saya mati bersama Kristus dan mematikan seluruh dosa saya. Dan saya kemudian apa? Yesus bangkit, maka saya akan dibangkitkan. Jadi nanti tubuh kita itu akan hancur masuk ke tanah, kuburan. Dan waktu Yesus nanti meniup sangkakala dan seluruh malaikat siap, maka tubuh orang percaya akan diangkat Tuhan. Dan diangkat dengan apa? Dengan tubuh yang baru. Jadi nanti saya melihat tubuhnya papa saya, tubuhnya engkong saya, tubuh semua orang-orang percaya termasuk tubuhnya orang kita kasih, anak-anak kita semua. Itu akan kita lihat tubuh yang sempurna, tubuh yang tidak bisa kalah oleh dosa. Tubuh yang betul-betul tidak ada benih dan tidak ada raki dan tidak ada belenggu dosa. Dan betul-betul merdeka, sempurna. Dan bahkan menghendaki dosa pun sudah nggak bisa. Jadi steril dia. Dan tidak ada sakit penyakit yang bisa datang pada tubuhnya. Tidak ada kemiskinan, tidak ada semua yang hancur di dunia ini. Tidak ada perkabungan, tidak ada sakit penyakit, nggak ada semuanya. Jadi tubuh kita adalah tubuh yang tanpa sakit penyakit, tanpa kesedihan, tanpa perkabungan, tanpa perpisahan. Kita di surga itu selama-lamanya bersukacita. Nah ini bisa dilihat di video pengajaran tentang surga, bagaimana sukacitanya, ya ada di YouTube. Nah saudara bisa dengarkan lagi. Jadi lahir baru. Nah, kita akan lihat tentang lahir baru ya dalam Titus atau 2 Korintus ya. Ini di sini ada 2 Korintus pasal 5. Titus pasal 3 ayat 5 juga sama. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Ya, perhatikan baik-baik. Saya bacakan dari ayat yang ke-15 ya. 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Nah, kita sudah bukan, hidup saya bukan untuk diri saya sendiri, saya sudah mati, saya sudah habis, sudah tamat. Diri saya itu sudah tamat. Jadi saya harus menyangkali diri saya. Jadi saya nggak boleh dipimpin diri saya yang berdosa itu. Walaupun daging kita masih akan bergumul dengan seperti itu, tapi kita sudah dilahir baru kan, ada roh yang baru dan tubuh kita nanti menerima tubuh yang baru. Belum hari itu juga kita percaya nanti. Nah disinilah kita terjadi pergumulan hidup kita antara tubuh kita yang lama dengan roh kita yang sudah lahir baru itu, dan tubuh yang lama tidak disempurnakan oleh Tuhan itu nanti di surga. Kenapa tidak langsung disempurnakan? Karena kita akan belajar bagaimana kita dikuduskan, bagaimana kita melihat, bagaimana kita merasakan penderitaan Kristus yang luar biasa, karena kita juga ikut menderita bersama dengan dia. Dan waktu kita dihina, waktu kita menerima begitu banyak, bagaimana Tuhan Yesus terima, kita akan terima. Dunia membenci kamu karena dunia sudah membenci saya dulu. Dunia bukan membenci kamu, dunia itu membenci Kristus. Maka orang Kristen itu dibenci dengan seluruh dunia ini. Dan jelas sekali. Tetapi untuk dia yang mati,
Jelas kan? Untuk dia yang mati. Nah, oke ya. Saya lanjutkan. Ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus, ya, pernah menilai Kristus yang salah itu ya. Murid-murid itu menyangkali, terus kemudian tidak percaya, ragu-ragu. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi kita harus hati-hati. Kalau kita sesama orang percaya, kita tidak bisa menilai orang itu berdasarkan apa? Hanya berdasarkan apa yang kita lihat. Yang salah banyak. Oh, ini orang jahat, ini nggak bisa, ini orang diselamatkan. Ini orang kurang ajar ini. Bagaimana orang kurang ajar? Orang ini suka berzina ini. Dari kecil dia tuh senang berzina. Dari remaja dia tuh suka berzina. Dan sampai besar dia berzina. Nggak bisa ketolong orang seperti ini. Bukan. Bukan ukuran kita, ukuran Tuhan. Ya, ukuran Tuhan. Nah, kita bersyukur karena bukan karena dosa kita dipilih, bukan karena alasan kita baik kita dipilih, bukan, karena hikmat Allah. Allah dengan kerelaannya memilih kita. Barulah kita kemudian dihidupkan diri kita. Ya, sekarang kita lihat ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus. Jadi kita percaya dalam Kristus, percaya dalam Dia, memiliki Dia dan dimeteraikan dengan darahnya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Bayangkan, dia diciptakan baru. Dari manusia yang lama itu, rohmu itu diciptakan baru, diperbarui, diubah. Yang dulu senang dengan hal-hal kejahatan, kita sekarang begitu bersuka dengan pujian, begitu bersuka dengan firman Tuhan, begitu bersuka dengan hal-hal yang bersifat surgawi, bersifat yang rohani seperti itu. Kenapa kok bisa seperti itu? Oh ya, berarti manusia saya ini baru. Saya kok nggak suka lagi ya. Mau berzina, mau merampok, mau mencuri. Aduh, rasanya nggak mungkin. Apalagi dulu saya suka pukuli istri saya, gebukin istri saya. Sekarang, aduh, harusnya nggak bisa seperti itu. Dia sekarang menyayangi istrinya, begitu lembut istrinya, dan memperhatikan istrinya. Sampai istrinya bingung. Aduh, Pak Agung, dulu ini ya, kalau dia itu, saya salah sedikit aja, udah habis saya katanya. Anak-anak tahu semuanya. Sekarang, dia mau beda sekali. Banyak hal yang dia akhirnya menawarkan diri. Dulu kita dipaksa, diperintah-perintah dia. Suami saya itu sekarang ini, dia yang meminta kepada orang-orang, kepada anaknya, mau diantar kemana, ayo saya bantu. Dan berubah karakternya. Dan itu artinya apa? Tanda kelahiran baru. Ya, tanda kelahiran baru. Dan orang-orang seperti ini adalah orang yang sudah diubahkan. Kita harus bersyukur. Ada nggak orang-orang yang sepertinya diubahkan, nah kemudian bisa salah? Bisa ya. Ada yang dinamakan orang-orang yang salah di dalam iman Kristen, yang tidak sungguh-sungguh, yang berpura-pura menjadi Kristen. Ada ya, banyak sekali ya. Tapi kita tidak menceritakan itu. Bahkan orang-orang yang murtad, yang dulu Kristen akhirnya keluar dari Kristen karena mereka tidak menikmati, tidak mengenal akan kasih Kristus. Ya. Jadi jelas sekali dikatakan di sini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, ya. Bagaimana ini dikerjakan oleh Tuhan? Perhatikan. Dan semuanya ini dari Allah. Catat ini ya, semuanya ini. Kamu lahir, kamu bagaimanapun yang ada, kamu bisa hidup, itu semua dari Allah, bukan dari kamu. Bukan. Dari Allah. Yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian, ya, pelayanan Injil itu, pendamaian itu, kepada kami. Jadi rasul-rasul mendapatkan secara khusus sebagai orang utusan manusia, 12 manusia ini diutus khusus untuk ke seluruh dunia, dan kemudian menghasilkan kerajaan Allah yang baru, menghasilkan gereja Tuhan yang sejati. Sebab, ayat 19, Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggarannya, dosa-dosanya, kejahatannya, kegelapannya, dan sifat-sifat mereka. Enggak, tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Tuhan memperhitungkan pengorbanan Kristus, bukan pelanggaran kita, bukan dosa kita, tetapi doksa Yesus, kemuliaan Yesus di dalam kehinaannya. Jadi doksa itu adalah kemuliaan. Ya, ini adalah sebagai ayat yang terakhir dari Efesus pasal
5 ini ya. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kami dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Indah sekali ya. Nah, kalau mau baca Titus juga bisa. Saya akan bacakan Titus ya, pasal 3 ayat yang ke-5. Saya bacakan yang mirip. Pada waktu itu, Yesus atau Kristus telah menyelamatkan kita, bukan karena perbaikan kita, perbuatan baik kita, yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh pemandian, ya baptisan itu ya, pemandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu yang mengerjakan, kita tahu ini. Ya, kita akan belajar tentang doktrin Roh Kudus nanti setelah ini. Yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, juru selamat kita. Jadi siapa yang memberikan? Dengan limpahnya itu, Yesus Kristus. Jadi keselamatan kita berasal dari siapa? Dari karya Yesus Kristus. Siapa yang mengerjakan, yang memperbarui kita? Jelas dalam Titus pasal 3 ayat 5. Oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi siapa yang mengerjakan? Roh Kudus. Dan ini mirip dengan Yohanes pasal 3. Kita lihat. Tuhan Yesus mengatakan ini. Yohanes pasal 3 ayat 3. Ya, Yohanes pasal 3, Injil Yohanes pasal 3 ayat 3. Yesus menjawabnya, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, dilahirkan baru, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi jelas ya. Lihat kerajaan Allah. Terus kemudian bagaimana mungkin seorang dilahirkan baru? Nikodemus tanya demikian. Jawab Tuhan Yesus apa? Perhatikan ayat 5. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan oleh daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan oleh roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Jadi siapa ini? Roh Allah yang akan melahirbarukan kita, akan mengubahkan seluruh roh kita yang jatuh dalam dosa. Jiwa kita, fisik kita semua jatuh dalam dosa. Dan kita mengalami satu akibat dosa. Yang pertama, keterpisahan kita dengan Allah. Roh kita ini menjadi roh yang kehilangan kemuliaan Allah. Dan jiwa kita menjadi jiwa yang paling merana. Karena kita tidak bisa lagi mencari Tuhan. Dan kita mencari dunia untuk menjadi sandaran kita. Dan fisik kita itu akhirnya kita bekerja setengah mati. Laki-laki, perempuan melahirkan dengan kesakitan. Laki-laki dengan bekerja setengah mati. Dan dunia ini dikutuk oleh Tuhan. Iblis dikutuk oleh Tuhan. Jadi apa yang ada ini sudah tidak berkenan dan tidak bisa melayani manusia. Dulu manusia sebelum jatuh dalam dosa, semua itu dikuasai oleh manusia. Berkuasalah, penuhilah bumi, dan beranak cuculah. Jadi manusia itu menguasai dunia ini sebenarnya. Punya misi dari Tuhan adalah manusia menjadi wakil Tuhan di dunia, mengatur semuanya. Dan Tuhan itu akhirnya kembalikan nanti ya di langit dan bumi yang baru. Tuhan akan kembalikan. Tetapi kuasa itu diberikan kepada kita dan disebut sebagai gereja Tuhan. Dan melalui gereja Tuhan, karya Tuhan untuk menyelamatkan dunia itu diberitahukan melalui kita sebagai orang-orang percaya. Dan ini jelas sekali. Jadi kita bersyukur jika kita hari ini tahu bahwa keselamatan bukan hasil karya saya, bukan usaha saya, bukan karena kesetiaan saya, bukan karena saya mampu percaya, bukan. Tapi itu semua sudah dirancang oleh Tuhan. Kapan dirancangnya? Sejak dunia belum ada, sejak kekekalan, dan ditetapkan oleh Tuhan. Jadi Tuhan waktu memilih kita belum bisa berbuat apa-apa. Bahkan ada pun belum, kita sudah dicatat oleh Tuhan nama kita di kitab kehidupan. Jadi nama kita itu sudah dicatat dalam kitab kehidupan. Jadi waktu orang tua kita memberi nama kita, itu nama itu persis sama dengan kitab yang ada di surga. Kitab orang-orang yang dicatat orang-orang percaya itu. Kok bisa Pak ya? Ya bisa Tuhan. Kita gak bisa. Bagaimana nama itu bisa cocok dengan yang sudah tetapkan? Kok bisa ini ke sana? Nah, saya nggak tahu. Yang itu ada dalam Alkitab. Ya, dan jelas sekali ada. Jadi melalui iman dan kita percaya itu kemudian kita dilahirbarukan. Mendengar firman Tuhan dan Roh Kudus bekerja dalam hati kita dan kita tahu kita orang berdosa, kita membutuhkan Kristus dan yang mati bagi kita dan kita mendapatkan satu-satunya jalan keselamatan
Yang pertama, satu-satunya cara Allah menyelamatkan kita. Yang kedua, dan satu-satunya pribadi dan nama yang tidak dalam nama ini yang akan dipakai untuk menyelamatkan kita. Nah, siapa dia? Yesus. Caranya bagaimana? Dia menderita akan seluruh dan semua akan diterima. Dosa-dosa kita, kebejatan kita, dosa-dosa yang mengerikan, dosa-dosa yang terburuk, yang terkutuk. Ya, bukan hanya terburuk, terkutuk juga, itu diterima oleh Kristus. Dan Yesus menerima itu. Itu bagaimana Allah menyelamatkan kita. Yesus yang diserahkan, dan dia dengan cara yang dikehendaki Allah untuk menerima dan harus menerima, menggantikan manusia berdosa. Kalau kamu mau menyelamatkan manusia, kamu harus menggantikan dia. Kalau kamu ingin menyelamatkan anakmu, kamu harus memberikan nyawamu. Dan kita lihat, itu adalah dalam diri manusia. Secara simbolnya, secara angan-angan itu ada. Seorang ibu yang anaknya mau mati, itu dia berusaha untuk menyembuhkan anaknya, menolong anaknya. Bahkan kalau perlu, nyawa dia itu bisa dipersembahkan untuk menolong anaknya. Dan itu ada dalam hati kita. Dalam hati orang percaya, dalam hati orang tua, ibu atau bapak, itu ada di situ. Dia merelakan dirinya untuk menyelamatkan anaknya. Dan sudah Tuhan tanam hubungan anak dan bapak ini. Hubungan suami istri juga sama. Persembahkanlah jiwamu, hidupmu, dan kamu harus memberikan nyawamu pada istrimu. Dan itu jelas sekali. Itu merupakan simbol dan lambang kasih Allah yang begitu besar melebihi yang kita lakukan, yang dilakukan oleh Kristus Yesus. Karena kita hanya satu orang. Yesus melakukan untuk semua dunia ini. Dan jangkauannya jauh lebih daripada apa yang kita bisa pikirkan. Ya, manusia baru. Oke, nah kita kan masuk di dalam tema yang terakhir ini ya. Nah, kalau begitu Pak, Roh Kudus itu siapa? Ya, artinya itu begini, Roh Kudus itu apa bedanya dengan Tuhan Yesus dan Bapa gitu. Nah, perhatikan ya, Roh Kudus adalah pribadi Allah. Roh Kudus itu Allah yang esa. Yesus itu ya Allah yang esa. Bapa itu Allah Bapa, ya Allah yang esa. Jadi ada satu Allah, ilahi Allah itu, dan memiliki pribadi yang berbeda. Dari Alkitab mengajarkan hanya ada 3 pribadi. Bapa mengutus anak, anak mengutus Roh Kudus. Bapa memuliakan anak, anak dimuliakan Roh Kudus, dan anak memuliakan Bapa. Jadi Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu mengutus, menunjukkan satu ketaatan, dan mereka mengerjakan sesuai dengan semua yang dirancang oleh Tuhan. Bapa yang mengutus, anak menjalankan, dan Roh Kudus yang menyelesaikan semuanya, mempersiapkan semuanya. Dan masing-masing pribadi Allah punya pekerjaan masing-masing, tetapi dalam kealahan yang sama, mereka semua bekerja semua dalam hal sama. Karena Allah. Ya, ini adalah iman yang tidak pernah ada di dalam selain Kristen, di luar Kristen, dan di kepercayaan apapun nggak pernah ada konsep Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan itu hanya ada di dalam Alkitab dan hanya diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, nanti September, Oktober saya mengajar doktrin Tritunggal. Nah, semoga bisa direkam kembali ya di kelas beberapa gereja dan juga beberapa pembinaan. Nah, kita bersyukur sekali. Nah, jadi pribadi Allah, Roh Kudus itu ya pribadi Allah. Dia maha tahu, dia maha hadir, dia maha kuasa, dia bisa membunuh orang, dia bisa membangkitkan orang, dia bisa melakukan segala-galanya, dan ditulis dalam Alkitab. Ya. Coba kita lihat di dalam Kisah pasal 5. Kenapa kita tahu bahwa Roh Kudus adalah Allah sendiri? Perhatikan, ya, Kisah Ananias dan Safira. Ya. Judulnya Kisah Para Rasul pasal 5, Kisah Para Rasul pasal 5. Perhatikan, judulnya adalah Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Ya. Dan dikatakan di sini, dengan setahu istrinya ia menahan. Nah, ini penting ya. Menahan. Kita kalau memberi persembahan jangan sekali-sekali menahan. Saudara akan dimurkai oleh Tuhan. Ini kelihatannya mudah. Dia sudah berjanji dia akan memberikan semuanya dan dia tahan hasilnya karena yang dijual banyak, dia nggak sayang gitu. Wah, ditahan oleh dia. Sebagian ditahan dari hasil penjualan itu dan sebagian lagi dibawa dan diletakkannya di depan kaki Rasul. Pikirnya Tuhan nggak tahu. Oh, tahu Tuhan. Tuhan tahu semua. 3. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan itu. Perhatikan 4.
Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan? Jadi sudah direncanakan, bukan mendadak, bukan tiba-tiba, bukan. Ini sudah licik sekali dia. Dia mempermainkan Tuhan. Dikatakan, mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Mendustai Roh Kudus. Disebut Roh Kudus itu ya Allah. Jelas ini ya. Engkau mendustai Roh Kudus, engkau mendustai Allah. Jadi Roh Kudus ya Allah itu. Roh Allah itu, Roh Kudus. Dan waktu dia disebut sebagai mendustai, hukumannya apa? Langsung perhatikan ya ayat 5. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya, maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Langsung dibinasakan oleh Roh Kudus. Karena mendustai Roh Kudus bekerja, cabut nyawanya langsung mati. Dan istrinya datang, dicabut juga langsung, mati juga. Jadi suami istri ini mati di dalam apa? Memberikan persembahan yang ditahan. Ya, ditahan. Ya, ini ada suara orang sembahyang. Jadi ditahan oleh siapa? Oleh orang-orang yang mau memberikan dan menahan itu. Nah, kita harus tahu, ini tidak diperbolehkan. Ditahan itu tidak diperbolehkan. Kita harus benar-benar tahu. Ya, jangan menahan persembahan. Kalau kamu sudah berjanji, sudah merencanakan, kamu jangan merencanakan dan mengakal-akali Tuhan dengan caramu, dengan kamu akan bangkrut hidupmu. Kita harus hati-hati, ya. Kita harus hati-hati dengan Tuhan. Lebih baik kita memberikan dengan komitmen yang betul-betul bisa kita lakukan daripada kita memberikan dengan satu penipuan. Ya, kita tidak diperbolehkan. Nah, perhatikan baik-baik di dalam Mazmur 139 ayat 7 dan 8 juga sama. Tentang Roh Kudus yang diceritakan di dalam Mazmur itu. Nah, kita akan melihat ini ya, 1 Korintus pasal 2. 1 Korintus pasal 2 ayat 10 sampai dengan ayat 11. 1 Korintus pasal 2 suratan Rasul Paulus. 1 Korintus pasal 2 ayat 10. Ya, perhatikan. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah dan Roh. Jadi Roh itu ya Allah itu sendiri yang bisa menyelidiki hati Allah. Siapa itu? Ya pribadi Allah, baik itu Yesus, baik itu Bapa. Roh ini tahu semua hatinya Bapa. Maha tahu berarti dia maha tahu. Karena dia tahu hatinya Bapa, dia tahu hatinya Allah. Dia tahu hatinya Kristus, dia tahu semua hati, semua pribadi Allah ini. Dan siapakah dia? Ya dia Allah sendiri karena dia maha tahu. Orang yang tahu kemahatauan itu ya maha tahu. Nggak mungkin dia nggak tahu. Bagaimana kamu tahu yang maha tahu kok kamu bisa tahu yang maha tahu hatinya sampai hatinya Allah pun kamu bisa tahu. Kok bisa? Nggak mungkin. Allah mengerti hati kita sedalam-dalamnya. Dia tahu. Bahkan sebelum kita lakukan pun dia sudah tahu. Dia bisa menasihati kita karena kita bisa jatuh dalam dosa. Dia tahu, oh kamu akan jatuh di sana. Hati-hati, firman Tuhan mengingatkan. Dia tahu hati kita, dia tahu apa yang akan kita lewati. Dia tahu, dia memberitahukan dan Roh Kudus memberitahukan itu. Nah, perhatikan kalau Roh Kudus mengatakan bahwa Roh ini menyelidiki hati Allah dan tahu hati Allah, berarti dia adalah Roh yang maha tahu. Karena Allah maha tahu, kok bisa hatinya diselidiki oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus juga maha tahu karena tahu hati Allah. Jadi yang maha tahu kekal ini tahu satu sama lain. Dan tidak tertutup semua di hadapan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah itu terbuka semuanya, nggak ada yang tertutupi. Tahu semua hatinya Bapa, hati Anak, hati Roh Kudus, tahu semua. Dan ini adalah satu kalimat yang sangat-sangat memberitahukan pada kita bahwa Roh Kudus adalah Roh yang maha tahu, maha hadir, maha kuasa, sama seperti Bapa, sama seperti Anak. Roh itu adalah Allah juga, pribadi yang ketiga diceritakan ya. Oke, kita lanjutkan ayat yang ke-11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Nah, perhatikan. Jadi, saya kok tahu, loh saya bisa bicara, saya bisa merancang ini. Siapa yang tahu hatimu? Ya kamu sendiri. Kenapa kamu sendiri? Ya kamu dan rohmu itu ya menyatu. Satu kesatuan. Sama seperti roh Allah mengetahui hati Allah, ya roh itu ya Allah sendiri. Sama seperti saya
Di dalam diri saya ada roh saya, jiwa saya, hati saya yang tahu apa yang akan saya kerjakan, apa yang saya rencanakan, tahu semua. Nah, siapa dia? Ya saya sendiri. Nah, ini siapa roh Allah? Ya Allah sendiri. Ini luar biasa Paulus membukakan satu rahasia ini. Jadi, selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia, nggak ada orang tahu. Saya ngomong gini, ada yang tahu? Nggak ada. Ya, demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Luar biasa ini. Dan kita bersyukur kita bisa mendapatkan pengertian ini dalam suratan Paulus di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 11. Begitu indah. Ya. Dan perhatikan baik-baik. Nah, kita lihat Efesus pasal 4 ayat 30. Efesus pasal 4 ayat 30. Ya. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Roh Kudus yang adalah Allah. Yang telah memteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi jelas sekali, Roh Kudus itu Allah. Paulus mengatakan ini, Allah itu adalah Roh Kudus. Allah adalah Bapa, Allah adalah Kristus. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Allah. Dan itu nggak ada sesuatu yang membingungkan kalau kita percaya. Jadi kalau kita pikir kok bisa Allah begini, Bapak ini, Anak begini. Wah, kita bingung sekali. Saya juga sama. Bertahun-tahun bingung memikirkan Allah Tritunggal. Sampai mencari. Untung saya nggak sesat. Kenapa? Karena saya diberitahu. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah, itu kekal. Nggak bisa kamu turunkan dengan pikiran terus kamu ngerti. Nggak bisa. Itu hanya bisa diterima dengan apa? Dengan anugerah dan iman. Dan itu karena karya Roh Kudus. Dan kamu bisa ngerti itu. Dan saya takluk akhirnya. Dan pikiran saya akhirnya tidak tersesat. Kenapa? Karena saya dibatasi oleh firman Tuhan. Karena saya tahu bahwa saya bisa jatuh dalam dosa, bisa menyangkali Kristus. Kalau saya bahaya sekali. Dan saya tahu bahwa firman Allah sudah cukup bagi kita. Semua yang di luar itu jangan mencari tahu. Kenapa? Karena iman kita melebihi dari ketidaktahuan kita. Ketidakmengertian kita. Kita tahu bahwa firman itu kekal dan apa yang dilakukan oleh Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu anugerah. Jadi bukan untuk dipertanyakan. Anugerah Tuhan itu diterima. Bukan tanya, kenapa saya diberi anugerah? Kenapa kamu baik dengan saya? Nggak bisa. Karena kita membutuhkan itu. Jiwa kita membutuhkan juru selamat. Kita di dalam kegelapan butuhkan terang. Nggak bisa kita bertanya, kenapa ada terang? Nggak mungkin. Kamu tuh setan gitu, seperti iblis kamu seperti itu. Kita manusia diberi terang, langsung bersuka cita kita terima. Diberi keselamatan, itu yang kita cari. Nggak mungkin kita tolak. Ya, kalau Tuhan memberi, pasti kita terima. Kenapa? Karena kita sudah jatuh dalam kondisi yang ingin setetes air seperti Lazarus orang kaya itu. Kita ingin berkat dan kebahagiaan yang cuma setetes, tapi itu merupakan seluruh berkat Allah di dalam kenikmatan yang sekecil itu. Ya. Nah, kita bersyukur hari ini ya. Jadi yang tahu kehendak Allah, hatinya Allah, dan dia tahu maha tahu Allah, ya Allah sendiri. Siapa itu? Roh Allah, Roh Kudus. Nah, di dalam Roma, sekarang kita buka yang terakhir ya. Di dalam Roma pasal 8. Roma pasal 8, ayat yang ke-26. Dan kita akan melihat minggu depan, kita lihat pekerjaan Roh Kudus di dalam memelihara keselamatan orang percaya. Ya. Demikian juga Roh, Roma pasal 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu, ya, kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Dengan apa? Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi kelemahan kita, dosa-dosa kita itu tidak terucapkan. Doa kita salah semua itu, Roh Kudus itu mengeluh kenapa? Aduh, doamu itu salah, doamu itu nggak benar, doamu itu nyeleweng, aduh, doamu itu berpusat pada dirimu, aduh, kamu itu nggak benar ini. Roh Kudus mendoakan doa kita, luar biasa. Jadi Roh itu mendoakan doa-doa yang salah, dan Roh itu mengeluh seperti orang yang mau melahirkan, saudara. Pekerjaan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu menderita juga seperti apa? Seperti Kristus. Jadi di dalam menerima doa kita, menerima hidup kita, Roh Kudus itu menderita apa? Begitu susahnya manusia itu. Jangankan malaikat gak bisa menahan kesusahan orang-orang manusia. Ya, hanya Roh Allah yang bisa. Dan dikatakan di sini ayat 27 kan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus.
Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, jelas ya, dipilihnya sejak kekekalan itu sebelum dunia ada, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, Yesus Kristus anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Nah, semua ini yang ngerjakan siapa? Banyak sekali orang-orang mengajarkan, khususnya teologi reformasi atau teologi reform, itu banyak mengajarkan tidak pernah menyinggung soal Roh Kudus dalam jalan keselamatan. Baik Efesus pasal 2, Roma pasal 8, 2 Korintus. Mereka tidak pernah menceritakan tentang karya Roh Kudus. Padahal ini jelas sekali. Dan awal ayat ini, khususnya Roma 8:28, semua untuk kebaikan kita. Kok tahu itu kebaikan kita? Siapa yang berdoa mengeluh dan tak terucapkan karena kelemahan kita? Roh Kudus, sehingga mulut kita ini akhirnya bisa menyampaikan bahwa itu kebaikan Allah, sungguh-sungguh kebaikan Allah. Karena roh itu membukakan pada kita ada kebaikan-kebaikan yang luar biasa dalam seluruh penderitaan hidupmu, dalam perkampunganmu, dalam seluruh kesusahanmu. Ada kebahagiaan yang luar biasa yang Tuhan sampaikan pada kamu. Apa itu? Karena Allah bersama dengan kamu. Allah menjamin kamu dan kamu tidak akan jatuh, tidak akan tergeletak, tidak akan terlentang, dan kamu tidak akan lumpuh karena roh Allah. Dan sekali lagi, akan membuat kamu akan dibangkitkan, dikuatkan, dan kamu akan berdiri tegak, dan kamu menyatakan semua adalah kebaikan dari Allah. Ayub ini akhirnya belajar ini. Abraham belajar ini, dan Daud belajar, Salomo, dan semua orang percaya di dalam Alkitab atau sampai hari ini dan sampai akhir zaman. Dan kita pun belajar bahwa segala sesuatu adalah kebaikan Allah. Karena itu bukan mata kita, tetapi siapa yang mengerjakan? Roh Allah, Roh Kudus Allah. Dan itu dicatat dalam Roma pasal 8. Jadi tema Roma 8 ini bukan tema keselamatan. Tema tentang roh Allah. Dan itu banyak kelemahan daripada teologi orang-orang yang mengerti secara injilis, secara teologi reform itu banyak kelemahannya apa? Karena mereka melupakan pribadi Roh Kudus yang sangat dicintai oleh gereja-gereja Pentakosta dan karismatik. Walaupun mereka salah di dalam cara pemikirannya, tetapi secara penekanan itu sebenarnya mereka sudah, arahnya sudah benar. Cuman isinya salah semua. Kita isinya benar, arahnya salah. Jadi kebalikan. Karena kenapa? Roh Kudus nggak pernah dibicarakan waktu kita membicarakan anugerah Allah dalam keselamatan. Padahal itu karya Roh Kudus. Dan jelas di ayat ini, Roma 8. Roma 8 itu temanya apa sih? Hidup oleh roh. Coba kita lihat. Roma pasal 8 ayat 1. Jelas sekali, hidup oleh roh. Jadi kita kemudian selewengkan sedikit. Oh, hidup di dalam keselamatan itu adalah anugerah Tuhan. Itu bukan temanya. Tema utamanya apa? Tentang roh Allah. Bukan tentang keselamatanmu. Bagaimana Tuhannya? Bukan. Bagaimana roh Allah bekerja dengan luar biasa menyelamatkan kamu. Bukan bagaimana kamu menerima keselamatan itu. Kebalik semua. Bahkan orang mengatakan anugerah Tuhan pun bisa salah teologianya. Bisa tidak tepat, bisa. Maka kita harus kembali pada firman Tuhan. Dan kita ditolong hari ini untuk apa? Kita tahu bahwa itu pekerjaan keselamatan adalah pekerjaan dari roh Allah. Dan sampai akhirnya di dalam ayat yang terakhir itu, kita tahu bahwa semua dipanggil, dipilih, dikuduskan, dibenarkan, dimuliakan. Semua itu berkaitan dengan apa? Pekerjaan karya Roh Kudus. Menyelidiki hati Allah, Roh Kudus. Jadi kalau saya berdoa, ingin tahu hati Allah, siapa yang memberitahu hati Allah kepada kita? Roh Kudus. Oh, Allah punya hati nggak seperti ini, kamu salah. Allah ingin kamu menerima bahwa anakmu akan mati. Kita berdoa, anak itu hidup. Kita berdoa seperti Daud, anakku nggak akan mati, yang dosa saya, binasakan saya, anak saya nggak dosa, jangan dibinasakan. Dia berdoa, akhirnya Tuhan katakan, 7 hari anakmu akan panggil. Kamu mau doa, mau apapun nggak bisa. Akhirnya Daud takluk dan anaknya diambil oleh Tuhan. Apa yang terjadi? Roh Kudus memberitahu ke dia, kamu harus bersuka cita, Daud. Dan Daud akhirnya bersuka cita kayak orang edan. Anaknya mati kok malah pesta. Daud, kamu nggak bener ini.
Kok bisa anak mati? Enggak. Kenapa? Karena roh Allah yang sedang membangkitkan roh saya. Dan saya bersuka cita. Kenapa? Karena saya nggak mungkin mengharapkan anak saya kembali ke sini. Tapi yang saya tahu, saya pasti akan bersama anak saya di surga. Di situ roh Allah yang memberitahu pada kita. Kebenaran-kebenaran yang di luar akal kita, itu melampaui segala kelemahan kita. Dan sekarang ini Daud bersama anaknya. Karena Daud juga mati. Kita juga sama. Nanti kalau kita mati, kita akan berkumpul dengan keluarga kita, dengan orang percaya. Dan kita bersuka cita sekali. Ya, luar biasa itu. Oke, untuk hari ini kita cukup sekian. Dan saya harapkan kita semua bisa mengerti, dan minggu mendatang saya akan menceritakan, saya sudah buat semuanya ya. Saya akan menceritakan tentang bagaimanakah pekerjaan Roh Kudus yang paling pertama dan bagaimana kedua, ketiga, dan itu akan saya bahas minggu depan ya. Kita masuk dalam doa dan kita bersyukur ya. Kita bersyukur, kita masuk dalam doa, dan kalau ada pertanyaan, ada yang kurang jelas, bisa bertanya pada saya, bisa WA ke saya, bisa WA ke Pak Julius, ataupun bisa chatting, atau nanti langsung bisa bicara dengan saya. Ya, ada 1-2 pertanyaan, silakan. Mari kita berdoa ya. Roh Kudus, kami sungguh bersyukur karena kami tidak bisa melihat pribadi-Mu. Tapi Engkau yang berkarya sepanjang hari, dari kami tidur kembali ke tidur, dari kami bekerja kembali bekerja, dari kami membuka mata kami sampai kami menutup mata kami dan membuka mata kami, menutup mata kembali. Dan kami percaya pekerjaan yang sangat melelahkan. Dan Engkau mengeluhkan semua apa yang kami kerjakan Tuhan. Karena kami tidak tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hanya Roh Kudus yang akan memberitahu kami, yang akan menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran Allah. Tuhan, kami bersyukur karena kami diberi bukan hanya sementara 1-2 hari. Roh Tuhan itu mengawali kami, menyertai kami. Tapi Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus untuk mendiami hati kami selamanya. Tuhan, ini adalah satu hadiah yang terbesar yang kami terima dalam keselamatan kami. Hadiah terbesar waktu kami berdosa adalah Kristus. Waktu kami percaya pada Kristus, Kristus memberikan hadiah, satu sukacita terbesar, karena kami menerima Roh Kudus. Gereja Tuhan diminta menantikan datangnya Roh Kudus. Dan hari Pentakosta itulah Roh Kudus datang, menyertai semua orang percaya gereja Tuhan. Di dalam segala kondisi keadaan kesusahan, kondisi di dalam kesakitan, di dalam sukacita, di dalam kondisi yang terpuruk di bawah sampai kami di kondisi yang paling atas, Roh Kudus mengingatkan kami bahwa segala sukacita dan duka cita akan mengerjakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan Yesus karena Engkau mengutus pribadi yang bukan malaikat, bukan nabi-nabi, bukan orang-orang hebat, tetapi Roh-Mu sendiri dalam hati kami. Tolonglah kami untuk selalu rendah hati dan tidak pernah membanggakan diri, karena keselamatan adalah bukan hasil kami, bukan usaha kami, tapi sungguh hanya karya-Mu Tuhan. Kami diminta untuk menghasilkan karya berbuat baik, dan itu adalah Engkau yang menggerakkan dalam hati kami. Engkau bekerja dalam hati kami. Allah lah yang mengerjakan sesuatu. Kami bersyukur Tuhan, sungguh kami bersyukur. Karena bukan karya kami. Kalau karya kami, kami akan bosan, kami akan gampang putus asa, putus harapan, dan kami akan mengeluh seperti bangsa Israel selama 40 tahun. Tapi hari ini Tuhan, kami diberi roh yang lemah lembut. Kami selalu akan mengatakan, segala rancangan-Mu adalah kebaikan selalu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Silakan Pak Jul. Sebentar ini saya matikan ya.